Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tirza Putri Dianda. Saya dari kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Malang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa dari praktikum Cell and Tube Heat Exchanger. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prosedurnya. Jadi prosedur yang pertama itu mengetahui pengaruh ultraviolet dari suhu panas dan dingin terhadap delta T hot, delta T cold, QE, QA, dan efisiensi overall. Kemudian tujuan yang kedua, mampu menentukan koefisien perpindahan panas overall pada STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger dengan menggunakan perhitungan delta T in. Nah, kemudian di sini ada langkah kerja. Jadi yang pertama, menyalakan PC, lalu menghubungkan USB port pada HD30XC ke USB port pada PC. Kemudian, langkah yang kedua, menekan tombol switch on hingga lampu on menyala. Langkah yang ketiga, membuka software HT3 Shell and Tube Heat Exchanger. Langkah yang keempat, memilih counter current operation. Kemudian, membuka mimik diagram pada layar. Langkah yang selanjutnya, memastikan IFD oke sebelum menjalankan software. Kemudian, mengeklik power on, lampu hijau, run pada alat Shell and Tube Heat Exchanger, kemudian akan menyala. Nah, langkah yang selanjutnya adalah membuka valve air dingin berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian mengatur cold water flow pada 100% dan menunggu sampai flow terbaca konstan. Selanjutnya, mengecek level hot water vessel dan memastikan di atas tanda batas. Kemudian, mengklik flow untuk mengatur flow rate dari fluida panas. Langkah yang selanjutnya, memasukkan set point 10 liter per menit dan memilih operasi manual dengan manual output sesuai variabel pump speed yang telah ditentukan. Untuk langkah yang selanjutnya, mengatur cold water flow sesuai dengan variabel yang diberikan. Lalu mengklik heater untuk mengatur suhu set point. Langkah yang selanjutnya, mengatur suhu set point sesuai variabel yang telah ditentukan dan memilih operasi secara otomatis. Kemudian, mengklik Go saat suhu T1 sesuai dengan suhu set point. Lalu, mengeklik Configure the data sampling untuk mengatur waktu pengambilan sampel. Kemudian, mengeklik View Table untuk menampilkan tabel data pengamatan sampel. Kemudian, mengeklik Stop untuk menghentikan data pengamatan. Dan menyimpan file data pengamatan sesuai dengan memilih tipe file Excel. Untuk yang selanjutnya, mengklik Power On untuk memastikan software. Dan klik heater off untuk memastikan heater. Kemudian mengeklik flow manual, set manual output ke angka 0 untuk memastikan pompa pada hot water flow. Dan langkah yang terakhir menekan tombol switch off dan lepaskan semua kabel dari sumber listrik. Itu adalah prosedur yang telah saya bacakan. Kemudian kita akan masuk ke simulasi pengambilan data. Jadi pada simulasi pengambilan data ini di sini ada tool properties, ada DO 6,4, DI 5,8, ada T 0,6, DM 0,0, kemudian ada P 3,1, ada N 7, L kecil 0,1, kemudian L-nya 1, dan A itu 0. Nah, kemudian kita baru masuk ke dalam data pengamatan. Nah, di sini terdapat sampel number, kemudian ada temperatur, ada T1, T2, T3, dan T4. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari T1, T2, T3, dan T4.
Jadi T1 itu adalah fluida panas masuk. Kemudian untuk T2 itu fluida panas keluar. Untuk T3 itu fluida dingin masuk dan T4 itu fluida dingin keluar. Kemudian di situ ada hot water pump setting, itu dalam persen. Kemudian ada hot water flow rate F hot. Kemudian selain ada yang hot, ada juga yang cold atau yang dingin. Kemudian juga ada flow rate dari fluida yang dingin. Kemudian ada spesifik dari heat hot fluid. Nah, kemudian ada spesifik heat cooled fluid, ada densitas fluida panas, ada densitas fluida dingin, kemudian ada hot mass flow rate, dan ada cold mass flow rate. Nah, ini yang akan dihitung atau dicari. Ada delta T hot, ada delta T cold, ada QE. Nah, di sini apa itu QE? Jadi QE itu adalah besarnya heat power yang dilepaskan dari fluida panas. Rumusnya adalah Q M hot kali CP hot kali delta T hot. Kemudian di situ ada QA. Apa itu QA? QA adalah QM cooled kali CP cooled ada dikali delta T cooled. Nah, apa sih itu QA itu? Besarnya heat power yang diserap oleh fluida dingin. Nah, di situ ada delta T hot dan delta T cooled. Apa itu delta T hot? Delta T hot itu adalah penurunan suhu pada fluida panas. Rumusnya itu T1 dikurangi T2. Nah, untuk delta T cooled, T4 dikurangi T3. Kemudian ada overall efisiensi, ada delta T1, delta T2, ada ln, rumusnya itu delta T2 dibagi delta T1. Kemudian ada delta LMTD dan ada overall heat transfer coefficient atau U. Nah, jadi pertama kita akan mencari delta T hot. Delta T hot itu rumusnya bagaimana? Delta T hot itu rumusnya ini. C72 atau C72 itu adalah temperatur T1 dikurangi dengan T2. Nah, hasilnya akan seperti ini dan nanti kemudian di-drag sampai ke bawah. Kemudian ada delta T cooled. Nah, delta T cooled itu adalah T4 dikurangi dengan T3. Itu menjadi delta T cooled dan di sini menggunakan Celsius. Nah, untuk QE, rumusnya seperti yang saya jelaskan tadi. QE itu adalah QM hot dikali CP hot dikali delta T hot. Ini. Jadi ini hot mass-nya dikali dengan K72 itu adalah spesifik heat hot fluid atau CPH itu dan dikali Q72. Q72 itu adalah delta hotnya. Sama dengan QA, tapi kalau QA itu berarti yang cold. Kalau yang QA itu yang hot, kalau QA itu yang cold. Nah, P ini cold mass-nya dikali dengan specific heat cold fluid-nya, kemudian dikali dengan delta T cold-nya. Kalau yang overall efisiensi, nah rumusnya itu QA dibagi QE dikali dengan 100. Jadi QA dibagi QE dikali 100 sama aja sebenarnya dengan QA kali 100 dibagi dengan QE. Kemudian setelah overall efisiensi ada delta T1. Nah, untuk delta T1 yang sini itu T2 dikurangi dengan T3. Jadi yang di sini yang di sini. Nah, ini T2 dikurangi dengan T3. Lalu bagaimana dengan T2? Nah, untuk yang T2 di sini itu C72 dikurangi T2 berarti dikurangi T1 dikurangi dengan T4 seperti itu. Nah, setelah kita mencari delta T1 dan delta T2, kita akan mencari ln. Ln ini rumusnya ln delta T2 ini dibagi dengan delta T1. Kemudian untuk delta T LMTD itu rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah delta T2
dikurangi dengan delta T1. Setelah dikurangi, itu hasilnya dibagi dengan hasil Ln yang tadi. Itu akan didapatkan nilai delta T LMTD. Nah, yang terakhir ini ada overall heat transfer coefficient atau U. Caranya adalah ini QE dibagi dengan A-nya, kemudian dikali dengan Y72. Y72 itu adalah delta T LMTD. Nah, di sini ini tetapan ya, yang untuk A-nya ini semuanya akan menggunakan yang ini. Nah, setelah didapatkan, maka yang di bawah ini akan dihitung rata-ratanya. Average. Jadi ini dihitung rata-ratanya semua. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengolahan data. Pada pengolahan data, di sini di sini T-nya itu 60. Kalau yang F-nya itu set point-nya 10, itu persennya 45. Kemudian F-cold-nya itu ada 55, ada 65, 75, 85, 95. Kalau yang F-cold konstannya ininya sama 60, set point-nya sama 10, namun yang di sini yang beragam adalah yang hot-nya. Ada 30, 35, 40, 45, 50, dan F-cold-nya 55 derajat Celcius. Nah, di sini adalah data pengamatannya. Jadi ada T yang seperti yang di atas ini, kemudian ada F-hot, sama-sama 10. Nah, di sini kalau yang ini miliknya yang F-hot, yang F-hot. Nah, yang ini F-cold-nya. Kemudian ini gantian, yang ini miliknya, ini hot, ini kemudian F-cold, seperti itu. Kemudian ini untuk T1, T2, T3, dan T4. Tadi sudah saya jelaskan apa itu T1 sampai dengan T4. Kemudian ada hot water pump setting. Nah, ini caranya, ini tuh sama dengan persen yang ada di sini, yang ada di F-hot. Sama dengan yang itu, karena ini hot, berarti yang ini. Nah, kalau yang cold water valve setting, itu sama dengan yang ini, yang E. Seperti ini ya. Nah, itu ada E20, tetap sama semua. Kemudian ada flow rate-nya dari fluida panas, ada flow rate dari fluida dingin. Kemudian ada specific heat hot fluid atau NCPH itu, kemudian ada specific heat cold fluid CPC, kemudian ada hot mass, ada cold mass. Nah, baru di sini kita juga akan mencari untuk delta hotnya itu F20. Nah, F20 itu adalah T1 dikurangi dengan T2. Itu adalah delta T hotnya. Untuk delta T cold-nya itu adalah I20 T4 dikurangi dengan H20. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau T1, T2 itu adalah fluida panas, sedangkan T3 dan T4 itu dilewati fluida dingin. Nah, kemudian ada QE sama dengan yang pertama. QE itu rumusnya QM hot dikali CP hot dikali delta hot. Dan ketemunya segini. Ini ya. Dari yang P hot mass dikalikan dengan N specific heat hot, kemudian dikali dengan R. R itu adalah delta T hot. Sama dengan yang A, namun itu menggunakan yang cool. Jadi, QM cool dikali CP cool dikali delta T cool. Nah, hasilnya akan seperti ini, kemudian di drag. Dan overall efisiensinya, rumusnya adalah QA dikali QE dikali dengan 100%. Nah, di sini satuannya persen. Kemudian untuk delta T1 yang ada di sini, itu T2 dikurangi dengan T3. Nah, untuk yang delta T2 di sini, rumusnya adalah T1 dikurangi dengan T4. Seperti itu.
Setelah didapatkan delta T1, delta T2, barulah kita masuk ke dalam ln. Ln itu rumusnya ln dari delta T1 dibagi dengan overall efisien. Oh maaf, ln delta T2 dibagi dengan delta T1. Setelah didapatkan ln, baru masuk ke dalam delta T LMTD. Nah, rumusnya ini delta T2 dikurangi dengan delta T1 dan dibagi dengan hasil-hasilnya tadi. Nah, untuk overall heat transfer coefficient atau U-nya adalah T20 itu QE dibagi dengan R. R itu adalah A-nya, sama seperti yang pertama tadi, dan dikali dengan delta TLMTD. Kemudian akan didapatkan nilai, barulah kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan flow rate terhadap nilai delta T hot dan delta T cold. Nah, dari sini kita bisa melihat grafiknya. Ketika fluida dingin dengan delta T hot itu kan naik. Kemudian fluida dingin dengan delta T cold juga naik. Sementara fluida panas dengan delta T hot menurun, dan pada fluida panas dengan fluida dingin naik dulu baru turun. Nah, kemudian dari grafik bisa diketahui bahwa pada variabel yang fluida dingin itu semakin cepat laju alih fluida dinginnya, maka semakin besar juga nilai delta T hot dan nilai delta T cold-nya. Nah, kenapa bisa gitu? Karena fluida dingin itu dipercepat dan penyerapan panasnya itu lebih banyak. Berbeda dengan yang fluida panas. Ketika fluida panas itunya laju alirnya dipercepat atau flow rate-nya dipercepat, maka nilainya semakin kecil. Kenapa? Karena itu membuat fluida dinginnya itu kurang menyerap panas sehingga nilainya penurunnya itu turun. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu bagaimana pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai QE dan QA. Bisa dilihat dari sini, sama dengan yang pertama, kalau yang fluida dingin dengan QE dan fluida dingin dengan QA itu nilainya naik. Berbeda dengan yang F hot. Kenapa yang dingin bisa naik? Itu karena heat power yang dilepas atau heat power yang dilepas kan sama dengan QE. Ya, besarnya heat power yang dilepas pada fluida panas sampai dengan QE. Nah, itu berbanding lurus dengan heat power yang diserap dengan QA. Berbeda dengan yang fluida panas. Ketika fluida panas dengan QE dan fluida panas dengan QA, kenapa bisa konstan, naik kemudian turun? Nah, itu dikarenakan semakin cepat laju alirnya dari fluida panas itu, waktu kontaknya pun juga semakin cepat, jadi perubahannya tuh akan terjadi sedikit. Nah, itu pembahasan yang kedua. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap efisiensi overall. Ketika fluida dingin dinaikkan, flow rate-nya dinaikkan itu ya, nilai efisiensinya juga semakin besar ternyata. Karena fluida panas itu, maka heat power yang diterima fluida dingin juga semakin besar. Berbeda dengan fluida panas. Efisiensinya, kalau flow rate-nya dipercepat, efisiensinya semakin turun. Karena heat power yang diterima sedikit akibat dari fluida dingin. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Lalu bagaimana pengaruh perubahan fluida panas dan fluida panas terhadap delta T LMTD? Nah, di sini untuk F cold-nya dengan delta LMTD-nya grafiknya itu naik. Jadi semakin flow rate-nya ditambah, nilai delta LMTD-nya itu juga semakin besar. Kenapa bisa begitu? Karena kalau fluida dinginnya banyak, itu
sebenarnya tidak mempengaruhi waktu kontak dan perpindahan dari heat power. Jadi kedua fluida itu akan tetap berjalan dan nilainya akan semakin meningkat. Berbeda dengan fluida panas terhadap nilai delta LMTD. Bagaimana jika fluidnya dipercepat? Nah, itu kenapa semakin menurun? Karena waktu kontak dengan fluida panasnya itu sedikit dan perpindahan dari heat power dari kedua fluidanya juga akan berpengaruh. Nah, barulah kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Bagaimana pengaruh perubahan fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai U? U itu adalah overall heat transfer coefficient. Nah, kalau yang fluida dingin dengan U itu kalau fluidnya dipercepat, maka juga akan semakin besar nilai U-nya. Berbeda dengan yang fluida panas. Dia lebih stabil, lebih konstan. Ketika fluida panasnya dipercepat, nilai overall heat transfer coefficient-nya itu sedikit meningkat atau konstan. Jadi itulah pembahasan, kemudian pengolahan data, simulasi data, dan prosedur dari Cell and Tube Heat Exchanger kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan selamat pagi.